Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Andrian, kelas 4A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang debit dan kredit. Di sini sudah ada soal 1 sampai 15. Langsung saja, soal yang pertama pada tanggal 1 Januari 2017, Joko mulai usaha salon cantik menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Jadi di sini ada tanggal, nama akun, debit dan kredit. Pada tanggal 1 Januari, Joko menaruh uang kas. Jadi di sini tulis kas 10 juta itu masuk kredit. Lalu untuk modal usaha, jadi di modal itu 10 jutanya dimasukkan ke kolom kredit. Yang kedua adalah 2 Januari Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Seharga 1 juta dan 250 secara cash. Nah, di sini perlengkapan. Perlengkapan salon ini 250 dan peralatan 1 juta. Jadi itu masuk karena itu termasuk aset jadi masuk ke debit. Lalu kas berkurang 1 juta 250 untuk membeli perlengkapan dan peralatan itu masuknya kredit. Berarti adalah 3 Januari bayar sewa tempat untuk salon 2 juta selama setahun secara resmi. Nah, di sini sewa yang dimaksud adalah sewa dibayar di muka. Itu termasuk aset juga. Jadi 2 juta masuk debit. Dan untuk membayar sewa tersebut, kas berkurang menjadi 2, kas berkurang 2 juta, masuk debit, masuk kredit konsumen. Yang ketiga adalah, yang keempat maksudnya adalah 5 Januari pendapatan usaha diterima sebesar 400 secara tunai. Jadi usaha ada pemasukan dari pendapatan usaha tersebut. Jadi kas bertambah menjadi 400. Kas bertambah 400 ribu masuk ke kredit, ke debit, lalu pendapatan usaha masuk ke kredit. Yang keenam adalah, yang kelima, 6 Januari, karena mendapat fungsi foto keluarga dan cukup sebagai make upnya, upah salon berkurang 10 juta, namun dibayar sebagian sekitar 3 juta. Nah, di sini kas bertambah 3 juta dari pembayaran tersebut. Nah, kas bertambah 3 juta masuk ke debit, lalu pendapatan yang diterima di muka untuk jasa tersebut itu 3 juta masuk ke kredit. Lalu 9 Januari adanya pengerjaan makeup artist kepada Bu Rita, namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200. Nah, di sini usaha Joko itu memberikan piutang karena jasa yang diterima tapi belum dibayar. Jasa yang diberi itu belum dibayar. Nah, di sini tulisannya piutang. Piutang itu masuk ke debit karena tetap saja nanti bakal dibayar. Jadi otomatis bertambah. Lalu di pendapatan saya itu masuk kredit. Joko membeli perlengkapan 16 Januari Joko membeli perlengkapan calon kepada UD Salma. Namun UD Salma memberi waktu pembayaran hingga bulan depan sudah 1.500.000. Nah, di sini usaha Joko itu hutang perlengkapan. Jadi perlengkapan itu termasuk aset. Itu masuk ke dalam debit. Lalu hutang yang Joko lakukan itu masuk ke dalam kredit. Lalu 20 Januari membayar sewa telepon dari PLN sebesar 900 secara tunai. Nah, di sini beban utilitasnya itu berkurang, jadi masuk ke kredit. Namun kasnya juga berkurang, masuk ke kredit. Tanggal 22
Januari membeli perlengkapan kantor seharga 150 dan peralatan kantor besar seharga 2 juta secara tunai. Nah, di sini sama seperti soal nomor 2 ya, perlengkapan 150 dan peralatan 2 juta itu masuk ke debit karena itu termasuk aset perusahaan. Lalu kasnya berkurang sebesar 2 juta 150 itu masuk ke kredit. Tanggal 23 Joko mengambil uang untuk keperluan pribadi sebanyak 150 secara langsung. Jadi di sini Joko menggunakan uang perusahaan untuk diri sendiri. Nah, di sini jadi keterangannya PRIV atau prime itu masuk ke dalam debit. Lalu kasnya berkurang menjadi kasnya berkurang sebesar 150 itu masuk ke kredit. Lalu pada tanggal 27 Januari pendapatan usaha jasa sewaan sebesar 800.000 secara tunai. Nah, di sini kasnya bertambah 800 juta, 800.000 itu masuk ke debit, lalu pendapatan usaha 800.000 itu masuk ke kredit. Pada tanggal 20 membayar utangnya yang terjadi pada 16 Januari sebesar 101.500 secara tunai. Nah, di sini untuk utang dagangnya itu sudah dibayar lunas. Jadi itu masuk ke debit. Lalu kasnya berkurang 101.500 itu masuk ke kredit. Lalu pada tanggal 29 Januari menerima bayaran dari Ibu Rita atas transaksi pada 9 Januari sebesar 1.200.000. Nah, di sini kasnya itu bertambah karena penerimaan tadi 1.200.000 itu masuk ke debit dan piutangnya juga berkurang. Nah, itu masuk ke kredit. Pada tanggal 29 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai. Di sini beban gaji itu berkurang karena dibayarkan. Nah, itu jadi masuk ke debit. Tapi kasnya juga berkurang. Itu masuk ke kredit. Dan yang terakhir 30 Januari coba mendapatkan pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta secara tunai. Nah, di sini kasnya bertambah 7 juta karena penerimaan uang dari piutang yang di awal tadi. Nah, di sini piutangnya kan sudah tidak ada, maka dari itu tujuannya masuk ke kredit. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.